Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat belajar. Masih cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak kan ya? Karena di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Termasuk di sekolah secara tatap muka, sementara waktu kita mematuhi pemerintah ya, tidak diperkenankan untuk pergi ke sekolah. Maka pembelajaran kali ini kita menggunakan aplikasi Google Meet ini ya. Tetap semangat, walaupun keadaan seperti ini yang namanya belajar, tetap harus semangat, kita tidak boleh padam semangat kita untuk belajar. Karena yang namanya pendidikan, bagaimanapun kondisi keadaan, tetap harus berjalan. Baik, untuk ketua kelas, Mbak Aila Nayandini, coba Ustadz say hello dulu. Mbak Aila Nayandini, apakah hadir? Hadir, Us. Oke. Coba Mbak Aila Nayandini bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. Kepada Mbak Aila Nayandini dipersilahkan untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Mbak Aila yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan kita semua dapat kita amini dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Pak Guru kembali mengingatkan bagi yang belum mengisi absensi, nanti kalian bisa isi di kolom link pada kolom komen ataupun pada LMS. Jangan lupa untuk diisi sebagai bukti bahwa kita melakukan kegiatan pembelajaran kali ini. Diisi ya, jangan lupa nanti ya. Masih semangat? Coba ini mukanya harus senyum. Woi, hebat. Ya, yang lain juga harus semangat. Selain Mas Fawas, yang lain juga harus semangat ya. Mas Habib semangat? Halo Mas Habib. Oke, Mas. Oke, semangat. Mas Fahri. Oke, semuanya harus semangat. Baik, untuk ngecek semangat kita pada pagi hari ini, ya Ustadz akan cek ketika Ustadz bertanya atau ketika Pak Guru bertanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jawabannya gitu ya. Coba cek semangat dulu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ulangi lagi. Satu kali lagi. Kameranya dinyalakan ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Untuk menambah semangat dan mencintai negara kita, memupuk rasa nasionalisme, maka kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Selain tadi berdoa untuk menunjukkan sikap religiusitas, kali ini untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita, mari kita bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Apakah semuanya sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal ya? Oke, ini akan Pak Guru tampilkan lagu Garuda Pancasila. Apakah sudah nampak? Sudah. Ayo kita nyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot, cobalah isi
bersedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, ayo maju, ayo maju, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Sebelum masuk ke Meet ini, tentunya Pak Guru yakin kalian sudah membaca secara mandiri melalui bahan ajar yang Pak Guru upload di LMS ya, sudah dibaca tentunya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Materi penyajian data ini merupakan materi lanjutan. Materi kemarin, masih ingat materi sebelum penyajian data adalah materi apa ya? Adakah yang masih ingat? Apa, Mas? Materi pengumpulan data. Iya. Jadi sebelum materi penyajian data adalah materi pengumpulan data. Adakah yang masih ingat kita belajar apa saja pada materi pengumpulan data? Ayo. Ya. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Dengan wawancara. Dengan wawancara. Yang kedua? Pencatatan langsung. Pencatatan langsung. Yang ketiga? Adakah yang masih ingat? Yang ketiga apa? Kalau Pak Guru ingin melihat nilai kalian, maka Pak Guru melakukan tes. Ya, benar. Kemudian satu lagi melalui kuesioner. Nah, kali ini kita akan belajar penyajian data. Setelah data dikumpulkan, maka tugas kita yaitu menyajikan data. Penyajian data itu seperti apa? Lengkapnya, mari kita amati tayangan video berikut. Amati videonya ya, dan catat hal-hal yang penting di dalamnya. Dari melihat video ini, kita akan persepsi awal. Apa itu penyajian data? Sudah bersiap untuk melihat videonya? Ya. Oke, kali ini Pak Guru akan share videonya. Kalian amati dengan baik, siapkan buku catatannya. Apakah sudah nampak? Ya, silakan amati dan catat hal-hal yang penting. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Bapak tidak bosan untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun ya, supaya tangan kita selalu bersih. Setelah itu, jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh kita selalu sehat, imunitas yang baik, sehingga jika ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh kita bisa melawannya. Dan tidak kalah penting, ingat harus selalu berdoa supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala penyakit dan bahaya. Dan terakhir, jangan malas-malas olahraga ya, harus semangat. Anak-anak, setelah kemarin kita mempelajari tentang pengumpulan data, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan.
Dalam menyajikan sebuah data hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita harus membuat sajian data dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Supaya data pengamatan menjadi sederhana dan mudah dipahami, kita perlu merubahnya ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu dengan membuat data menjadi sebuah daftar. Bentuk penyajian data yang kedua yaitu dengan menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Bentuk penyajian data selanjutnya yaitu dengan menyajikan data ke dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan juga diagram garis. Hari ini kita akan mempelajari berbagai bentuk penyajian data satu persatu. Ayo, siapkan buku catatan kalian dan catat apa yang akan Bapak perintahkan pada video pembelajaran hari ini. Anak-anak, coba sekarang perhatikan kambing yang ada di padang rumput berikut ini. Ayo hitung, ada berapa jumlah kambing seluruhnya? Ya, betul sekali, ada 14 kambing. Nah, sekarang coba kalian tulis berat dari masing-masing kambing di buku catatan kalian. Silahkan kalian stop dulu video ini untuk mencatat berat badan dari masing-masing kambing yang ada. Apakah kalian sudah mencatatnya? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan. Kalian sudah mencatat berat dari setiap kambing yang ada. Sekarang, coba cocokkan dengan data yang Bapak miliki. Apakah sudah sama? Jika sudah, ayo kita mulai urutkan data berat kambing dari yang terkecil sampai terbesar. Bapak ingin ingatkan bahwa setiap menyelesaikan pertanyaan tentang data, kalian harus terlebih dahulu mengurutkannya ya, agar lebih mudah membaca data yang ada. Baiklah, sekarang data sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang, ayo kita rubah data yang kita miliki ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Penyajian data yang pertama adalah membuat data menjadi sebuah daftar. Dalam pembuatannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu baris dan kolom. Baris merupakan deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom adalah deretan yang mengarah ke bawah. Setelah mengetahui baris dan kolom, selanjutnya kita sesuaikan berapa baris dan kolom yang diinginkan dari jumlah data yang kita miliki. Langsung saja kita praktekkan dari data yang kita sudah miliki. Pada data yang ada, Bapak akan membuat daftar dengan membaginya menjadi 4 kolom, yang artinya Bapak akan mengurutkan data mulai dari data yang berada di urutan pertama sampai data yang keempat di baris ke-1. Selanjutnya, Bapak akan kembali menuliskan data di baris kedua sebanyak 4 kolom, sama seperti data pada baris pertama. Begitupun pada baris ketiga dan keempat, hingga semua data masuk ke dalam daftar data. Anak-anak, penyajian data selanjutnya yaitu dalam bentuk tabel. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan nilai berapa saja yang berbeda pada data yang ada. Pada data yang kita miliki, nilai yang berbeda yaitu 30, 35, 40, 45, dan 50. Ini berarti kita memiliki 5 nomor data yang harus dimasukkan ke dalam sebuah tabel nantinya. Kemudian, langkah selanjutnya, kita harus membuat sebuah tabel. Dalam membuat tabel, kita cukup membuat tabel dengan 3 kolom saja. Untuk kotak atau kolom pertama, kita isikan dengan keterangan nomor. Untuk kolom kedua, kita isikan dengan keterangan dari data yang kita miliki. Karena data yang sudah kita miliki sekarang mengenai berat badan kambing, berarti pada kotak kedua, kita tuliskan saja dengan keterangan berat badan kambing. Dan untuk kotak yang ketiga,
kita tuliskan dengan keterangan jumlah. Kolom ini bertujuan untuk menunjukkan banyak dari setiap satu nilai data yang ada. Nah, setelah keterangan tabel sudah dibuat, karena kita tadi memiliki 5 data yang berbeda, langkah selanjutnya yaitu kita buat terlebih dahulu 5 baris ke bawah pada tabel. Alhamdulillah, tabelnya sudah jadi. Sekarang, ayo kita masukkan data yang kita miliki ke dalam sebuah tabel. Bagaimana? Mudah bukan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Penyajian data berikutnya yaitu dalam bentuk gambar. Pada penyajian diagram dalam bentuk gambar, biasanya satu gambar mewakili beberapa data. Bisa saja satu gambar mewakili 10 data, atau bahkan lebih banyak lagi, atau mungkin lebih sedikit lagi. Tergantung dengan sedikit atau banyaknya jumlah keseluruhan datanya. Berikut akan Bapak contohkan dengan data yang kita miliki. Berhubung data yang kita miliki hanya sedikit, Bapak membuat keterangan satu gambar kambing akan mewakili 2 ekor kambing, atau satu gambar kambing bernilai 2 data. Lihat pada baris pertama. Apa kalian masih ingat ada berapa banyak jumlah kambing dengan berat 30 kg? Betul sekali, ada 4 kambing. Itu artinya kita akan memasukkan 2 gambar kambing ke dalam diagram gambar. Hal ini disebabkan karena satu gambar kambing mewakili 2 ekor kambing. Untuk data selanjutnya, ayo kalian selesaikan di buku catatan kalian ya. Tentukan banyak gambar dari setiap data berat kambing yang ada pada tabel. Semangat ya! Anak-anak, sekarang Bapak sedang berada di luar kelas. Bapak ingin mengetahui buah-buahan apa saja yang ada pada pohon di sekitar sekolah. Bantu Bapak untuk mendapatkan data tentang buah yang ada dan berapa banyak jumlah dari masing-masing buah. Silahkan kerjakan di buku tulis kamu. Buatlah penyajian datanya ke dalam bentuk daftar, tabel, dan juga diagram gambar. Jika sudah, kirimkan foto pekerjaan kalian ke WhatsApp Bapak ya. Terima kasih. Semangat anak-anak. Oke, baik, kita sudah menyaksikan video bersama-sama ya tadi ya. Kita kembali ke PowerPoint. Ya, tadi setelah menyimak video, selanjutnya coba masih ingat tayangan video tadi? Yuk dijawab yuk. Masih ingat? Apa itu penyajian data? Data yang harus disajikan dengan jelas. Data harus disajikan dengan jelas, pinter. Bentuk penyajian data ada apa saja ya tadi ya? Daftar, Tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Wih, hebat. Ada daftar, ada tabel, ada diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Ya, lanjut ke sini. Penguatan materi dari Pak Guru. Tadi jawabannya betul. Penyajian data. Data itu harus disajikan dengan sederhana dan jelas. Bentuk-bentuk penyajian data tadi juga sudah disebutkan. Ada daftar, ada tabel, kemudian diagram, ada diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Oke, coba Pak Guru minta Mbak Kalila untuk membaca data yang terkumpul pada halaman PowerPoint. Coba Mbak Kalila dibaca. Tinggi badan 30 siswa kelas 5.
140, 142, 138, 150, 155, 156, 165, 148, 145, 157, 158, 162, 154, 156, 155, 149, 151, 152, 152, 157, 160, 143, 154, 163, 150, 140, 142, 138, 150, 160. Iya. Data yang kita ketahui ini, kan ini namanya pengumpulan data. Data sudah terkumpul nih, sesuai dengan gambar pada PowerPoint. Langkah pertama, harus diapakan dulu supaya mudah kita kerjakan. Masih ingat? Diurutkan. Harus diurutkan terlebih dahulu, sehingga dalam menyajikan nanti mudah ya. Berikut nih. Nah, harus diurutkan terlebih dahulu. Coba selain Mbak Kalila, coba siapa yang mau membacakan data yang sudah diurutkan? Ayo. Mbak Aila, coba Mbak Aila Nayandini. Data yang sudah diurutkan dibaca tuh. Tadi kan Mbak Kalila membacakan data yang belum urut, sekarang Mbak Aila membaca data yang sudah diurutkan. Silahkan. 138, 138, 140, 140, 142, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 150, 150, 151, 152, 154, 155, 155, 155, 155, 156, 156, 157, 157, 158, 160, 160, 162, 163, 165. Oke. Jadi lebih gampang ya, kita jadi tahu 138 ini ada berapa siswa. Coba yuk kita amati bersama, nanti dijawab. Yang memiliki tinggi badan 138 ada berapa siswa? 2 siswa. Oke, 2 siswa. Sekarang 140 berapa siswa? Ayo, 140 berapa siswa? 2 lagi. Yang lain ya, kita harus interaktif dan aktif. 142 ada berapa siswa? 2 lagi. 2 lagi. 143? 1. 1. 145? 1. 1. 148? 1. 1. 149? 1. 1. 150? 3. 3. 151? 1. 152? 2. 154? 2. 155? 2. Iya. 156? 2. 157? 2. 158? 1. 160? 162? 1. 163? 1. 165? 1. Dari data yang kita kumpulkan, siapa atau berapa tinggi badan paling tinggi? 1 ya, yaitu 165. Maka setelah data kita kumpulkan, dalam menyajikan data diurutkan dulu akan lebih mudah. Selanjutnya, nah ini tadi kamu sudah menyebutkan yang memiliki tinggi badan 138, 2, 140, 2, 142, 2, 143, 1, 145, 1 dan seterusnya.
Nah, yang tadi kalian sebutkan adalah kalian sudah menyajikan data. Nanti tinggal ditulis rapi. Ini namanya penyajian data dalam bentuk daftar. Bisa juga agar tampilannya rapi, nanti kalian membuat garis, ada garis vertikal yaitu ke bawah dan garis horizontal ya. Ada baris, ada kolom sehingga memudahkan dalam menyajikan data. Pada intinya setelah kita mengetahui data, langkah pertama adalah data diurutkan terlebih dahulu, kemudian baru setelah data diurutkan kita menjadi tahu, oh yang mendapatkan nilai 150 itu ada 3, yang mendapatkan tinggi badan 156 itu ada 2, yang mendapatkan tinggi badan 158 itu 1, dan seterusnya. Untuk penyajian data dalam bentuk daftar gampang ya, nanti ketika kalian mendapatkan pertanyaan yang sama bisa ya, mudah apa mudah? Ya, halo, sampai sini bisa ya? Bisa, Tad. Bisa, mudah ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini coba sekarang langsung latihan. Jangan lupa diapakan dulu? Diurutkan. Diurutkan ya. Ini sudah urut. Sekarang dipasangkan. Yuk. Berat badan kambing 30 ada berapa? 4. Ada 4. Ya, berat badan 35. 2. 2. Berat badan kambing 40. 4. Berat badan kambing 45. 2. Ya, berat badan kambing 50. 2. Ada 2. Penulisannya dari atas ke bawah, dari kambing yang berat badan kecil atau yang besar? Yang kecil. Ya, dari yang kecil ke yang terbesar. Nih jawabannya, betul. Ya, maka jumlah kambingnya adalah 14 ya. Setelah kita mengamati data, kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Kalau tadi daftar, kalau sekarang dalam bentuk tabel. Gampang? Masih gampang? Gampang. Kuncinya adalah yang pertama, data diapakan? Diurutkan. Diurutkan. Setelah diurutkan baru nanti dikategorikan. Yang mendapatkan kambing misalkan berat badan 30, oh ada 4, 35 ada 2, dan seterusnya. Gampang ya. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Gambarnya jelas apa tidak jelas? Jelas. Oke. Mas Andrew atau Mas Andre panggilannya ya. Coba dibaca nih, data peminjaman buku. Coba dibaca, Mas. Hari data peminjaman buku hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Oke, ini namanya data. Kita memperoleh data peminjaman buku bahwa hari Senin ini dikunjungi oleh 25 siswa, hari Selasa 20 siswa, dan seterusnya. Maka kita akan menunjukkan pada diagram gambar melalui keterangan ini. Ada gambar buku yang berwarna apa ini? Biru. Dan ada buku yang berwarna kuning. Buku yang berwarna biru untuk mewakili berapa orang? 10. 10 orang. Buku yang berwarna kuning untuk mewakili berapa orang? 5. 5 orang. Maka contoh, Pak Guru akan mencontohkan satu. Hari Senin sebanyak 25, maka buku birunya ada berapa? 2. 2. Buku kuningnya? 1. 1. Oke, coba hari Selasa. Buku birunya 2.
Oke, buku birunya 2. Hari Rabu, Buku biru 3. buku birunya 3. Atau seperti ini boleh apa tidak kira-kira? Buku birunya 2, kemudian buku kuningnya 2. Boleh? Boleh. Boleh. Yang penting jumlahnya berapa? 30. 30. Coba hari Kamis. Buku birunya 1, buku kuningnya 5. Oke. Buku kuningnya 5. 1. 1 ya. Buku birunya 1, buku kuningnya 1. Coba hari Jumat. Buku birunya 10. Buku birunya 10, nanti ada 100 orang. Satu. Oh iya, 1. Pintar ya Mas Walas ya. Buku birunya 1. Nah ini hari Sabtu paling banyak ya. Coba hari Sabtu paling banyak kira-kira seperti apa gambarnya? Buku birunya 4, buku kuningnya 1. Iya, buku birunya 4, buku kuningnya 1. Boleh apa enggak seumpama buku birunya 2, kemudian buku kuningnya 5, boleh enggak? Halo? Boleh. Boleh, karena jumlahnya 45. Ini jawabannya. Nah, tadi ya, untuk menunjukkan 25 siswa, maka ditunjukkan dengan siswa membawa buku biru 2, buku merahnya 1. Paham nggak artinya? Buku biru ini mewakili berapa siswa? 5 siswa. Buku biru berapa siswa? Apakah benar 5 siswa? 10. Maka jika buku birunya ada 2, berarti sudah berapa? 20. Ditambah buku kuningnya 1, berapa? 5. Maka 25. Sekarang yang 45. Mengapa buku birunya ada 4? Gambarnya. Karena satu buku 10 orang. Karena satu buku 10 orang yang berwarna biru ditambah buku warna kuning 1, sehingga jumlahnya berapa? 45. 45. Ya, hebat ya, pintar ya. Ya, bagus. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sekali lagi, Pak Guru konfirmasi ya. Apakah gambarnya jelas? Jelas. Jelas. Oke, sekarang Mas Dimas Ardani coba dibaca data nilai ulangan matematika kelas 6. Nilainya berapa? Banyak siswanya berapa? Coba dibaca, Mas Ardani. Data nilai ulangan matematika kelas 5. Nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak siswa 2, 6, 9, 8, 5, 4, 2. Oke, baik. Cara membacanya seperti ini Mas Ardani, nanti diulang ya. Yang mendapat nilai 4 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 5 ada 6 siswa dan seterusnya. Coba diulang Mas Ardani. Yang mendapat nilai 4, 2. Yang mendapat nilai 5, 6. Yang mendapat nilai 6, 9. Yang mendapat nilai 7, 8. Yang mendapat nilai 8, 9. Yang mendapat nilai 9, 4. Yang mendapat nilai 10, 2. Iya, yang mendapat nilai 8 tadi 9 apa 5? 5. 5. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita masukkan pada kolom dan baris di buku streaming. Ini namanya buku streaming. Nanti ketika kita tatap muka, selain kita maka kita penggunaan buku streaming untuk memudahkan ya. Yang mendapatkan nilai 4 ada 2, maka di sini ya. Yang nilai 4 mana? Dilihat ini garis horizontalnya untuk menunjukkan banyak nilai ya. Sedangkan garis vertikalnya dari atas ke bawah menunjukkan
banyak siswanya mendapatkan nilai 4 ada berapa? Ada 2, maka di sini. Ya, ini lebih jelasnya. Nah, yang mendapatkan nilai 4 tadi ada 2, maka di sini ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 5 di mana? Di sini ya. Sekarang Pak Guru tunjukkan, kamu mengartikan maksudnya di sini bagaimana Mbak Kalila? Halo? Halo? Ya. Ya. Diagram batang menunjukkan 6,9. 6 ini mewakili apa? 6 mewakili banyak nilainya, sedangkan 9 adalah banyak siswanya. Cara membacanya bagaimana? Yang mendapatkan nilai 6 ada 9 siswa. Yo dibaca nih yang ini. Yo Mbak Kalila dibaca. Ini membacanya gimana? Mengubah bentuk diagram batang ke kalimat matematika. Cara membacanya gini. Yang mendapatkan nilai 7, 8 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 5 siswa. Nah sekarang yang ini, yuk diubah dalam bentuk kalimat matematika seperti apa yuk? Yang mendapat nilai 9 ada 4 siswa. Iya, pintar. Ini terakhir. Yang mendapat nilai 10 ada 2 siswa. Iya, pintar. Nanti pada evaluasi ada tabel seperti ini. Pertanyaannya adalah ubahlah bentuk diagram batang dengan kalimat matematika. Soal ini termasuk soal pemikiran tingkat tinggi. Wah, ternyata kalian sudah bisa ini berpikir tingkat tinggi. Bahasanya adalah HOTS. Apa itu HOTS? Penilaian ini pemikiran tingkat tinggi. Kamu sudah pintar ini, sudah bisa dengan pembelajaran HOTS ya. Nanti di soal akan ada seperti ini. Artinya gini ya, sekali lagi ya, yang mendapat nilai 4 ada 2 siswa, yang mendapatkan nilai 5 ada 6 siswa dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Sekarang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Coba Mbak Sabita masih bergabung ya? Halo Mbak Sabita. Ya, Ya, dibaca Mbak Sabita. Yang tertampil di PowerPoint dibaca Mbak Sabita. ya. Catatan berat badan Nayu selama 5 tahun. Umur tahun 7, 8, 9, 10, 11. Berat badan 25, 28, 32, 33, 35. Pasangan 7,25, 8,28, 9,32, 10,33, 11,35. Oke, terima kasih Mbak Vita. Maksudnya bagaimana? Apakah sudah ada yang tahu? Kalau belum tahu ini, Pak Guru jelaskan. Ada kelompok umur, berat badan, dan pasangan. Kita fokus pada umur dan berat badan. Nih, ya. Ini berat badan Nayu selama 5 tahun. Ketika Nayu berumur 7 tahun, cara membacanya gini. Ketika Nayu berumur 7 tahun, dia memiliki berat badan 25 kilo. Ketika Nayu berumur 8 tahun, maka berat badan Nayu 28 kilo. Ketika Nayu berumur 9 tahun, berat badan Nayu 32 kilo. Ketika Nayu berumur 10 tahun, berat badan Nayu 33 kilo. Dan
Ketika Nayu berumur 11 tahun, berat badan Nayu 35 kilo. Nah, sekarang ke kolom ini. Apa artinya pasangan? Ini untuk menentukan diagram garisnya. Artinya seperti ini. 7,25 bahwa 7 ini menunjukkan tahun dan 25 menunjukkan berat badannya. Maka 7,25 itu perpotongan garis X dan Y, yaitu 7 dengan 25. Nanti akan dijelaskan di gambar. Ya, 7 dengan 25, perpotongan 8 dengan 28, perpotongan 9 dengan 32, perpotongan 10 dengan 33, dan perpotongan 11 dengan 35. Apa itu perpotongan? Pertemuan antar garisnya, itu namanya perpotongan. Nah, ini ada garis vertikal, ini Pak Guru besarkan dulu. Ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis vertikal adalah garis dari atas ke bawah, sedangkan garis horizontal adalah garis mendatar, ya. Garis mendatar menunjukkan umur, garis vertikal menunjukkan berat badannya. Ini lebih jelas lagi. Nah, tadi ya, ketika umur 7 tahun dia memiliki berat badan berapa, Mbak Kalila dan teman-teman yang lainnya? 25. 25. Artinya ada perpotongan garis 7 dan 25 ketemu di sini. Paham? Paham. Mengapa tadi ada pasangan pada kolom sebelumnya? Ya, tadi kan 7,25. Nah, 7,25 itu artinya perpotongan garis X atau garis horizontal dengan garis Y, yaitu garis vertikal. Garis horizontal menunjukkan umur, sedangkan garis vertikal menunjukkan berat badan. Maka terjadi perpotongan. Ketika Nayu umur 7 tahun, dia memiliki berat badan 25. Bahasa matematikanya seperti itu, kalimat matematikanya seperti itu. Coba sekarang yang ini. Yo, siapa yang bisa? Mbak Sabita, coba dibaca ini maksudnya gimana nih? Garis di sini. Umur Nayu saat 8 tahun, berat badannya itu 28. Oh iya, pintar sekali lagi. Ini maksudnya gimana, Mbak Gita? Umur Nayu saat 8 tahun memiliki berat badan 28 kilo. Iya, pintar. Sekarang yang lain, Mas Fawas. Ya, Us. Ketika Nayu berumur berapa nih? 10. 10 tahun, berat badannya berapa? 33. 33. Halo Mas Habib. Halo Mas Habib. Oke, coba yang lain. Mbak Janet masih tergabung? Halo Mbak Janet. Oke, yang lain. Oh ya, yo, ini maksudnya gimana Mbak Janet? Oke, Mbak Aila, Mbak Naya. Oke, coba Mbak Gita terakhir, Mbak Gita lagi. Saat Nayu umur 11 tahun, dia memiliki berat badan 35 Iya, kg. iya pintar ya. Itu merupakan penguatan materi, diagram garis tadi ya. Kemudian diagram batang, diagram gambar, tabel, dan diagram dan daftar ya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah pintar semua. Pak Guru akan ngecek ya. Nanti kamu mengakses LMS-nya setelah pembelajaran ini. Namun Pak Guru akan mengingatkan tentang cara bekerjanya bagaimana di LMS. Nah, maka kita
amati video atau tayangan LMS berikut ini ya. Ditunggu ya. Nah, sambil menunggu, Pak Guru ingatkan untuk open kamera. Nah, ini penyajian data LMS kelas Abu Bakar. Ya, sudah nampak apa belum? Sudah. Oke. Baik, nih LMS-nya. Nanti setelah pembelajaran ini, secara tidak langsung kamu akses secara mandiri ya, karena sudah kelas 5 harus memiliki karakter mandiri ya. Secara mandiri nanti kamu mengakses LMS atau nama programnya di sekolah kita adalah On Class. Nanti kamu mengakses On Class ini ya di On Class-nya masing-masing, yaitu di kelas 5 Abu Bakar. Apa? Yang pertama, kita akan melakukan diskusi nih. Setelah menyimak video, tadi kan sudah menyimak ya, kalian boleh menjawab dan mengomentari teman kalian. Berikut pertanyaannya. Nah, pertanyaannya dari Pak Guru seperti ini. Jelaskan bagaimana cara menyajikan data. Nah, tadi data dapat disajikan dengan daftar. Ya, terus dengan apa lagi? Tabel, Lanjut. diagram gambar, diagram batang, Terus diagram garis ya. garis, Nah, nanti itu semua yang kamu sebutkan, kamu beri apa komentar ya, atau beri tulisan di LMS di forum diskusi. Nanti temannya mengomentari lagi, oh iya jawabannya Naya sudah betul. Nah, nanti ada yang komentari lagi, kalau menurut saya yang paling mudah adalah diagram garis misalkan. Oh, ada yang komen lagi, ya enggak, yang paling mudah adalah dengan bentuk diagram gambar. Nah, sehingga terjadi interaktif, kalian belajar dari teman kalian sendiri. Setelah hari ini ya, setelah sekarang ini dikuatkan oleh Pak Guru, nanti setelah kegiatan belajar ini kamu mengakses LMS masing-masing. Kemudian yang kedua, mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, yaitu membuat apa ini, keterampilan menghitung atau mengumpulkan data serta menyajikan tinggi badan kamu. Sejak kapan? Sejak kamu usia 1 tahun. Nah, nanti bertanya kepada orang tuanya, carilah informasi tentang tinggi badan dan berat badanmu sejak lahir atau sejak umur 1 tahun. Kemudian dibuat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram garis seperti yang dilakukan Nayu. Nah, ini akan kamu kerjakan untuk penilaian keterampilan. Kapan mengerjakannya? Nanti di rumah masing-masing ya, tidak sekarang. Pak Guru hanya mengingatkan saja. Kemudian yang terakhir, jangan lupa nanti mengerjakan lembar evaluasi sebagai tahapan akhir ya. Sebagai tahapan akhir, Pak Guru mengukur apakah kalian memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru atau tidaknya, maka dikerjakan lembar evaluasi. Coba kita klik lembar evaluasinya ya. Sudah nampak? Sudah. Sudah. Seperti biasa, ini dengan menggunakan Google Form ya. Nanti kalian isi nama, nomor absen, kelas, kemudian isi butir-butir pertanyaannya. Tidak Pak Guru sampaikan di sini, nanti sudah tahu jawabannya ya. Itu sekedar mengingatkan kegiatan kita di LMS nanti atau di On Class setelah berakhirnya pembelajaran ini ya. Oke, kita kembali ke layar Google Meet lagi ya. Masih semangat? Masih ya, harus semangat.
Selanjutnya Pak Guru akan mengajak kalian ke presentasi PowerPoint lagi. Kita akan merefleksi apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Yo, pada kegiatan refleksi. Ini kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi, pengayaan, dan remedi. Nah, refleksi. Materi apa saja yang kita dapat simpulkan? Nah, tadi kita mendapatkan materi tentang apa? Penyajian data. Penyajian data. Bagaimana cara penyajian data? Dengan daftar. Terus dengan apa lagi? Yo, masih ingat? Tadi baru saja. Halo? Penyajian data disajikan dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk Diagram gambar. terus, Diagram batang. terus. Diagram garis. Iya, coba ulangi lagi ya, Mbak Kalila ya. Iya. Ya, coba diulangi lagi. Pak Guru tanya, materi apa saja yang dapat kita simpulkan? Ayo dijawab Mbak Kalila. Materi penyajian data. Bagaimana cara menyajikan data? Dengan cara satu. Daftar. Iya, terus. Tabel. Iya, terus. Diagram gambar. Diagram batang dan diagram garis. Oke, pintar ya. Jadi materi ini adalah bekal untuk materi selanjutnya ke depan. Materi selanjutnya adalah pengelompokan data. Materi pengelompokan data merupakan materi lanjutan pada materi penyajian data. Maka untuk menuju ke materi selanjutnya kamu harus tuntas belajar hari ini. Melalui apa? Evaluasi. Nanti yang sudah tuntas akan melakukan pengayaan. Selamat bagi kalian yang telah menyelesaikan materi dengan nilai yang bagus. Selanjutnya nanti mengerjakan pengayaan. Kemudian apa itu remedi? Remedi bagi kalian yang mendapatkan nilai kurang memuaskan. Artinya kurang memuaskan di bawah kriteria ketuntasan minimal atau di bawah KKM, sehingga harus melakukan kegiatan remedi. Tapi jangan bersedih, dengan kegiatan remedi ini untuk memperbaiki pemahaman kita. Nah, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan ya, akan memperlihatkan bentuk lembar pengayaannya. Nanti yang nilainya sudah di atas KKM mengerjakan ini. Berikut adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. 0 tahun 50 cm, 1 tahun 75 cm, 2 tahun 85 cm, 3 tahun berapa itu 90 cm, 4 tahun 110 cm, 5 tahun 115 cm. Buatlah diagram garisnya. Kemudian ada pertanyaan, pada umur berapa tinggi badan mengalami kenaikan paling tinggi? Yang paling tinggi tahun berapa nih? Pada umur berapa, Mbak Bita? Pada umur 5 tahun ya. Nanti dikerjakan pada lembar pengayaan bagi kalian yang sudah di atas KKM. Kemudian ini yang remedi nanti akan mengerjakan ini. Berikut adalah data warna kesukaan dari siswa kelas 5 SD Nusantara 1 ya. Ada merah, biru, kuning, hijau. Nanti diurutkan dulu, kemudian disajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Paham ya? Nah, sebagai penutup ada kata motivasi dari Pitagoras. Siapa itu Pitagoras? Pitagoras adalah ilmuwan matematika. Namanya diabadikan menjadi nama rumus. Nanti di SMP dan SMA kamu akan mendapatkan rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras ini seorang ilmuwan matematika mengungkapkan, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Maka kita harus rajin belajar supaya tidak bodoh dan
kalian menjadi generasi bangsa yang cerdas sehingga negara kita akan semakin maju di tangan kalian semua. Nah, baik, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita ke layar Google Meet kembali. Masih semangat? Sebagai bonus atau reward, maka Pak Guru akan menampilkan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul supaya kita mencintai daerah kita, yaitu daerah Jawa Tengah dan daerah-daerah yang lain di Nusantara Indonesia ini. Sudah siap bernyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul? Ya, kita akan bernyanyi bersama ya. Oke, nanti nyanyi dengan suara yang keras, kita bernyanyi bersama lagu Gundul-Gundul Pacul. Apakah sudah nampak? Mbak Bita sudah nampak ya Mbak Bita ya? Ya. Oke, boleh nyanyi dengan suara yang keras atau hanya ikuti gerakannya saja nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Ya, tangannya tepuk-tepuk boleh. Nyanyi semua yuk. Nanti pada bait kedua nyanyi semua. Yo, 1, 2, 3. Gundul pacul gembelengan nyunggi wakul gembelengan kulin pangsegone dadi salatar wakul pangsegone dadi salatar. Lagi ya, tepuk-tepuk yo. Ayo Mbak Bita nyanyi. Aku segane dadi salatar. Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, Mas Habib bisa nyanyi, Mas Habib. Nanti nyanyi ya. Besok ketika tatap muka kita nyanyi bersama secara langsung. Ya. Ayo kameranya dinyalakan lagi, kita akan berdoa dan foto bersama. Yuk kameranya dinyalakan lagi. Yang belum menyalakan kamera dinyalakan lagi. Ya, kepada Mbak Aila Nayandini, Mbak Naya dipimpin doa penutup ya, doa akhir pembelajaran. Kepada Mbak Naya dipersilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Naya. Mudah-mudahan kita hari ini bermanfaat belajarnya. Jangan lupa sekali lagi Pak Guru mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan semangat belajar. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita harus jauh lebih semangat daripada hari ini. Baik, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.